Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Profesor Dr. T. Zulfikar MID, IDM selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pembelajaran PAI, dan yang kami hormati serta muliakan kepada rekan-rekan seperjuangan di unit 2 yang masih sangat setia, kompak dan saling mensupport satu sama lain. Baiklah, berikut ini akan saya presentasikan hasil tugas yang diberikan kepada saya berupa mereview jurnal dan satu buah buku. Dalam hal ini akan saya presentasikan melalui video YouTube berikut ini. Judul tugas yang diberikan kepada saya, pengembangan metode pembelajaran PAI berbasis teknologi dengan mereview jurnal ilmiah dan buku. Pendahuluan. Dewasa ini ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesatnya. Perkembangan ini memiliki dampak semakin terbuka dan tersebarnya informasi dan pengetahuan dari dan ke seluruh dunia, menembus batas jarak, tempat, ruang, dan waktu. Pengaruhnya pun meluas ke berbagai kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Pendidikan tidak antipati atau alergi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, namun sebaliknya menjadi subjek atau pelopor dalam pengembangannya. Pendidikan merupakan suatu proses akademik yang tujuannya untuk meningkatkan nilai sosial, budaya, moral, dan agama, serta mempersiapkan pembelajar menghadapi tantangan dan pengalaman dalam kehidupan nyata. Pendidikan merupakan komunikasi terorganisasi dan berkelanjutan yang dirancang untuk menumbuhkan kegiatan belajar pada diri pembelajar. Pembelajar mampu mengembangkan kemampuannya menemukan, mengelola dan mengevaluasi informasi dan pengetahuan untuk memecahkan masalah pada dunia yang nyata dan ikut serta secara aktif dalam kegiatan bermasyarakat di lingkungannya. Untuk itu diperlukan proses pembelajaran yang efektif dan efisien yang menjadikan pembelajar menyerap informasi dan pengetahuan serta teknologi yang dipelajarinya sebagai bagian dari dirinya. Teknologi dan informasi komunikasi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum adalah semua teknologi berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Pada perkembangannya dunia global, teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Menurut Rosenberg, seperti yang dikutip oleh Suyanto, ada 5 pergeseran dalam proses pembelajaran seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, yaitu yang pertama dari pelatihan ke penampilan, yang kedua dari ruang kelas kemanapun dan kapanpun, yang ketiga dari kertas ke online, dan yang keempat dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, dan yang kelima dari waktu siklus ke waktu nyata. Berikut ini akan saya bahas beberapa jurnal ilmiah. Yang pertama dari jurnal Cakrawala Pendidikan. Nama jurnalnya Jurnal Ilmiah Pendidikan, penerbit jurnal SPBF IKIP Yogyakarta. Status jurnal Scopus Q3 sejak 2018 sampai dengan sekarang.
Judul artikel Mythos of Vocabulary Teaching. Penulisnya Kastam Syamsi. Latar belakang. Tulisan jurnal ini dilatar belakangi oleh betapa pentingnya pembelajaran kosakata yang merupakan salah satu aspek pembelajaran bahasa yang sangat penting. Kualitas keterampilan berbahasa seseorang bergantung pada kuantitas dan kualitas kosakata yang dimiliki. Semakin banyak kosakata yang dimiliki seseorang, semakin terampillah orang itu dalam berbahasa. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa perhatian terhadap pentingnya pembelajaran kosakata ini masih kurang diberikan. Ada berbagai isu, konsep, dan ide-ide yang berkaitan dengan penelitian pengajaran kosakata. Tulisan ini akan mengkaji beberapa topik tentang pengajaran kosakata yang didasarkan atas beberapa hasil penelitian. Isu utama yang biasanya menjadi pusat perhatian dan akan dibahas dalam makalah ini adalah metode apakah yang paling baik dalam pembelajaran kosakata. Yang menjadi hasil dari jurnal tersebut adalah menjelaskan tentang pengajaran kosakata adalah salah satu aspek penting dari pengajaran berbahasa. Sebenarnya, pengajaran kosakata adalah salah satu bidang minat tertua dalam penelitian pendidikan, tapi itu tidak mendapatkan banyak perhatian. Ada dua jenis pengajaran kosakata yang umum metode, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Penutup metode langsung, semua metode secara langsung menyajikan kosakata sebagai instruksional materi, seperti metode konseptual dan divisional. Di mana metode tak langsung mencakup berbagai kegiatan bahasa yang mendukung pengajaran kosakata, termasuk membaca, mendengarkan, berbicara, dan menulis. Dengan berbagai hasil penelitian sebagai dasar, dapat menyimpulkan bahwa tidak ada satu metode tunggal yang terbaik. Setiap metode memiliki karakteristik khusus. Guru seharusnya menggunakan berbagai metode dalam mengajar kosakata. Sementara di sisi lain, dengan membaca ekstensif adalah salah satu sumber untuk perkembangan kosakata. Jurnal yang kedua dari jurnal Cakrawala Pendidikan dengan nama Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam. Penerbit jurnal PPS Universitas Negeri Yogyakarta. Status jurnal Scopus Q3 sejak 2018 sampai dengan sekarang. Judul artikelnya adalah Pengembangan Perangkat Pembelajaran Project Based Learning untuk membekali foundational knowledge dan meningkatkan scientific literasi. Penulisnya Rika Tesi Muskania dan Insih Wilujeng. Latar belakangnya, berdasarkan Education for All Global Monitoring Reports 2012 yang dikeluarkan oleh UNESCO, pendidikan Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 120 negara. Hal ini disebabkan karena banyak materi uji yang tidak terdapat dalam kurikulum Indonesia, terutama yang berkaitan dengan kemajuan teknologi dan informasi. Yang menjadi hasilnya adalah kelayakan perangkat pembelajaran IPA berbasis project based learning yang dihasilkan memperoleh kriteria baik sekali. Keterbekalan foundational knowledge khusus digital ICT literasi sebesar 98,28%. Kriteria baik sekali diperoleh untuk peningkatan scientific literasi peserta setelah mengikuti pembelajaran menggunakan perangkat pembelajaran IPA berbasis project based learning dengan Kin score sebesar 15,37. Hasil uji independent sample test menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran berbasis project based learning memberikan pengaruh signifikan terhadap scientific literasi peserta didik. Selanjutnya, jurnal yang ketiga adalah Jurnal Pendidikan Islam. Identitas jurnal, nama jurnal, Jurnal Pendidikan Islam, penerbitnya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember. Status jurnal, Jurnal Sinta 2 sejak tahun 2020 dengan judul artikelnya Trend Edutainment dalam Metode Pembelajaran PAI yang ditulis oleh Mukafan. Latar belakang. Pembelajaran
Pendidikan agama Islam seringkali mengajarkan tentang hasil dan wacana ilmu pengetahuan yang diproduksi oleh pemikir pendidikan Islam maupun pemikir Barat. Akibatnya, pendidikan agama Islam tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Salah satu indikatornya adalah penerapan metodologi pendidikan Islam yang bercorak ortodoksi yang absolut, sehingga pendidikan Islam di lembaga pendidikan seringkali menjenuhkan bahkan membosankan. Oleh karena itu, metode pendidikan agama Islam khususnya di lembaga pendidikan formal seharusnya bertujuan kepada pemikiran pendidikan Islam yang mengacu kepada kebersamaan secara kritis untuk mengatasi problematika yang dihadapinya. Sebagai hasilnya, untuk menghindari kebosanan di kalangan peserta didik, cara belajar aktif merupakan salah satu solusi yang diantaranya bisa dilakukan dengan pendekatan cara-cara belajar mengajar yang dimaksudkan untuk mengembangkan potensinya. Dalam konteks ini, sangat penting diberlakukan konsep edutainment di lembaga pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan khususnya dalam situasi tertentu dalam proses pembelajaran berlangsung. Tujuan pembelajaran edutainment tiada lain selain untuk mencerdaskan dan menyenangkan serta mampu menangkap materi pelajaran secara aktif, kreatif, yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan agama Islam itu sendiri. Berikutnya, jurnal yang keempat. Dengan identitas jurnalnya bernama Journal of Education and Instruction. Penerbit jurnal Universitas Profesor Dr. Hazairin Bengkulu. Status jurnal Sinta 4 sejak tahun 2020. Ini saya pilih jurnal Sinta 4 karena ini ada keterkaitan ya sangat erat dengan judul yang diberikan kepada saya. Judul artikelnya Inovasi Pembelajaran PAI Berbasis Teknologi Informasi yang ditulis oleh Asmara Yumarni. Latar belakangnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Pengamatan sederhana menggambarkan dinamika perilaku dan kecenderungan peminat generasi milenial ini saat berinteraksi dengan dunia internet dalam kaitannya dengan dunia pendidikan. Mereka lebih menyenangi informasi berbasis visual, yaitu melalui YouTube, online games, ketimbang melalui narasi dan teks-teks, membaca buku cetak atau bahan ajar, atau mendengar dosen menyampaikan materi. Sebagai hasilnya, hasil penelitian didapatkan dua tema. Pertama, kebijakan mata kuliah pendidikan agama Islam di Unihas mengacu kepada undang-undang tentang pendidikan tinggi yang mengukuhkan wajib adanya mata kuliah pendidikan agama. Kedua, inovasi yang dilakukan dalam pembelajaran pendidikan Islam berbasis teknologi informasi adalah: pertama, diinstruksikan menggunakan jurnal-jurnal online atau media internet sebagai sumber mencari tugas. Yang kedua, tugas dibuat dalam bentuk video. Dan yang ketiga, pembagian tugas dan pengumpulan tugas, yaitu melalui email dan WhatsApp. Berikutnya, yang kelima adalah mereview buku dengan judul buku Metodologi Pembelajaran PAI, Kajian Teori dan Aplikasi Pembelajaran PAI, yang ditulis oleh Dr. Sulaiman M.A. Penerbit Pena, tahun terbitan 2017, jumlah halaman 210 halaman, sebagai editor Profesor Dr. Haji Warul Walidin AKMA dan Dr. Sri Suyanta MAG. Deskripsi isi buku ini adalah: PAI adalah suatu komponen mata pelajaran yang memiliki karakteristik berbeda dengan mata pelajaran umum lainnya, sehingga implementasi proses pembelajaran PAI juga harus dirumuskan dengan strategi yang relevan agar pembelajaran PAI memberi kesan yang menarik terhadap peserta didik. Namun sayang, realitas di lapangan,
proses pembelajaran PAI masih belum dapat menarik minat belajar peserta didik secara optimal. Hal ini mungkin saja karena pendidik masih menggunakan pendekatan mengajar yang berorientasi pada pendidik atau guru, atau disebut dengan teacher centered, atau disebut pula dengan pendekatan tradisional. Mendominasikan penggunaan pendekatan teacher centered dalam proses pembelajaran sudah tidak relevan lagi pada saat ini, termasuk dalam proses pelajaran PAI. Namun pendekatan yang lebih relevan yaitu student centered lah. Artinya apa? Merupakan pendekatan belajar yang berorientasi pada peserta didik. Dianggap pendekatan sangat relevan yang digunakan dalam proses pembelajaran dewasa ini. Itulah student centered. Meskipun demikian, keberadaan pendidik PAI dalam kelas cukup berarti untuk memberikan bimbingan dan penjelasan lebih lanjut terkait hal-hal yang sukar dipecahkan oleh peserta didik. Berikut ini adalah konklusi atau sebagai kesimpulan. Pengembangan metode pembelajaran PAI berbasis teknologi dewasa ini sangat berkembang pesat. Perkembangan ini memiliki dampak semakin terbuka dan tersebarnya informasi dan pengetahuan dari dan ke seluruh dunia menembus batas jarak, tempat, ruang, dan waktu. Oleh karena demikian, sejalan dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, perlu juga diimbangi dengan kemampuan pelaku utama pendidikan. Dalam hal ini adalah guru itu sendiri. Kemampuan profesional dan keterampilan guru perlu ditingkatkan lebih-lebih pada penggunaan metode dalam mengajar. Pada perkembangannya, metode pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan agama Islam, khususnya di lembaga pendidikan formal, hanya bersifat teknis dan operasional, sehingga materi pembelajaran pendidikan agama Islam mengalami evolusi. Artinya penyampaian materi pendidikan selalu monoton dan statis. Mestinya metode pendidikan agama Islam harus saling berkaitan dengan tujuan, materi, kurikulum, sarana prasarana, dan evaluasi pendidikan untuk mendapatkan kualitas yang lebih optimal agar pembelajaran pendidikan agama Islam yang dilakukan di lembaga pendidikan formal mampu memberikan dasar-dasar teoritik mengenai konsep pendidikan Islam, sehingga pendidikan Islam mengalami perkembangan dan perubahan ke arah yang lebih baik. Semoga. Itulah yang dapat pemakalah paparkan melalui video ini. Mohon maaf bila ada sikap dalam penyampaian pemakalah yang kurang berkenan di hati dosen dan rekan-rekan semuanya. Masukan, kritikan, dan saran yang konstruktif sangat pemakalah harapkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.